Esmeralda baru saja melahirkan belum lama ini. Tiba-tiba suatu hari dia melihat Pablo telah kembali dan muncul di hadapannya. Dia mengira anaknya akhirnya bertemu dengan ayahnya. Dia dan anaknya tidak perlu lagi mengemis untuk bertahan hidup di masa depan. Namun saat Pablo melihatnya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia buru-buru melarikan diri. Tidak peduli bagaimana Esmeralda memanggil namanya di belakang. Pablo selalu mengira bahwa dia mengkhianatinya dan melahirkan anak orang lain. Namun, dia tidak tahu bahwa anak yang Esmeralda lahirkan semuanya adalah darah dagingnya. Pablo hanya mendengarkan kebohongan orang lain dan meninggalkannya. Esmeralda yang malang, untungnya dengan bantuan Pak Silencioso, dia sudah mengatasi kesulitan itu. Hari itu Esmeralda menerima undangan untuk menjadi tamu di Villa Pak Silencioso. Namun, dia tidak menyangka bahwa rumah Pablo berseberangan dengan rumah Pak Silencioso. Ketika dia melihat Pablo bahagia tinggal di rumah mewah itu benar-benar membuatnya marah. Dia harus menemukannya untuk berbicara dengan jelas. Saat ini orang tua Pablo sedang membicarakan pernikahannya dengan Monica. Wajah semua orang sesegar bunga. Keluar dari sini, nakku. Ayah, lepaskanku. Cepat keluar dari sini. Atau aku akan memanggil polisi. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku, kan? Kamu meninggalkanku, kamu sang bajingan. Benar-benar sang bajingan. Kamu ingin aku mati dalam penderitaan, kan? Maaf. Aku tetap hidup. Aku tidak hanya hidup, tapi bahkan hidup dengan sangat baik. Esmeralda berteriak marah di depan mereka. Tapi Pablo memandangnya tanpa ekspresi. Dia pikir Esmeralda orang yang kejam, Monica, yang dia cintai. Esmeralda tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak tahu bahwa Pablo benar-benar ingin menikah dengan Monica. Pablo selalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan Monica sebelumnya. Tapi sekarang dia masih melindunginya. Dan mengatakan bahwa hanya gadis cantik dan elit seperti Monica yang layak menjadi istrinya. Orang tua Pablo yang berada di sebelahnya juga mengusirnya pergi seperti mengusir seorang pengemis. Baru sekarang Esmeralda mengerti. Di mata mereka dia selamanya pengemis. Saat ini Pak Silencioso datang. Dia ingin membawa Esmeralda keluar dari sini. Tetapi adegan ini membuat Pablo mengira bahwa Esmeralda dengan cepat mendapatkan dukungan baru. Jadi dia mengolok-oloknya lagi. Sang ibu bernama Lorenza mengetahui bahwa Pak Silencioso adalah tetangga baru mereka. Tetapi tidak tahu bahwa dialah orang yang telah mereka lukai. Setelah Esmeralda pergi, Lorenza menemukan bahwa ekspresi suaminya tidak baik. Dia berdiri membeku di tempat seperti patung. Pria itu. Wajah itu. Aku yakin itu dia. Namun, dia dan Silencioso tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Tetapi dia juga pernah bertemu dengannya secara tidak sengaja sekali. Namun 20 tahun telah berlalu, ketika dia melihat Silencioso dia masih terheran-heran. Lorenza menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak pikir. Di dunia ini, ada banyak orang yang mirip satu sama lain. Jadi sang suami hanya bisa berdoa dalam hati bahwa Silencioso bukan orang itu. Kalau tidak mereka akan kehilangan semua harta yang dirampok mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, Silencioso tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Dia awalnya ingin menyembunyikan identitasnya. Tampaknya ayah Pablo telah meragukan tentang identitasnya. Yang penting sekarang, dia melihat ekspresi marah Esmeralda dan tahu bahwa dia sama seperti dirinya. Yang sangat membenci orang-orang di keluarga itu. Ini berarti dia memiliki satu asisten lagi di sisinya. Damian memintanya untuk berpartisipasi dalam rencana balas dendam mereka. Silencioso bersumpah bahwa suatu hari dia akan membuat mereka berlutut di hadapannya. Ketika Esmeralda memandangi kedua anak di depannya, dia mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, Pablo adalah ayah mereka. Jika Pablo tidak mencintainya lagi, anggap saja itu masa lalu. Dia ingin fokus membesarkan dua anaknya menjadi dewasa. Silencioso menganggap Esmeralda adalah asisten terbaiknya. Karena rencana balas dendam, dia datang untuk mencari Esmeralda. Dia ingin Esmeralda pindah ke vilanya untuk tinggal. Dia akan mengurus hidupnya dan dua anaknya. Bibinya sangat gembira setelah mendengar itu. Ini adalah hal baik yang jatuh dari langit.
Saat ini sang ibu angkat Rita mendengar kabar tersebut dan langsung pergi ke arahnya. Dia juga setuju dengan ini. Jika Esmeralda tinggal di villa itu, dia juga akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sang ibu angkat selalu egois, hal ini langsung membuat Esmeralda marah. Sejak dia masih kecil dia telah mengalami pelecehan yang kejam. Melihat Esmeralda dibantu orang kaya, dia juga menginginkan hal yang sama. Bibinya langsung bilang ke Pak Silencioso Bu Rita orang jahat. Tidak pernah baik pada Esmeralda sehari. Esmeralda tidak ingin bibinya mengatakan hal ini. Tapi dia tetap ingin mendapatkan keadilan untuk Esmeralda. Belum lama ini, sang ibu angkat ingin Esmeralda menikah dengan pria gendut. Saat Silencioso mendengar bibinya menyebut nama Rita, dia tercengang. Karena nama ini sangat mirip dengan nama wanita yang mencuri putrinya. Pak Silencioso merasa curiga sehingga ia kembali mencari Damian. Suruhnya ceritakan semuanya tentang Rita. Rita. Apakah ini namanya? Rita. Nama ini sama dengan yang ada bersama istriku ketika dia meninggal. Juga orang yang sama yang mencuri putriku. Bahkan Damian tidak percaya ini. Dia segera memberitahu Silencioso apa yang dia ketahui. Silencioso kini mencurigai Esmeralda adalah putrinya. Untuk membuktikannya, dia menemui Rita. Ketika dia melihat Silencioso datang untuk menemukannya, dia sangat terkejut. Segera setelah itu, dia mengetahui bahwa Silencioso datang ke sini untuk menanyakan latar belakang Esmeralda. Rita tidak menyembunyikannya, tetapi hanya mengatakan bahwa sebelum ibu Esmeralda meninggal, dia mohon kepadanya untuk membesarkannya. Silencioso ingin tahu seperti apa ibu Esmeralda. Adalah orang kulit putih yang menyedihkan. Sangat cantik dan menawan. Orang kulit putih. Benar. Dia artis yang sukses. Suaranya seperti bidadari. Dia memiliki sikap dan aura seorang ratu. Silencioso yakin itu adalah istrinya. Dan Esmeralda adalah putrinya. Hal ini membuat Rita tertegun. Pria di depannya adalah ayah kandung Esmeralda. Dia selalu mengira Silencioso sudah mati. Tapi di sini kakak Pablo yang bernama Mariano sudah berinisiatif untuk mencari Esmeralda. Dia awalnya menuruti perintah ibunya untuk membawa sejumlah uang untuk mengusirnya dari sini. Ingin memintanya untuk tidak mengganggu Pablo lagi di masa depan. Karena Pablo akan menikah dengan Monica. Esmeralda melihat Mariano dan sangat marah. Dia memarahinya untuk segera keluar dari sini. Dia tidak ingin melihat siapapun di keluarga itu lagi. Kecuali ayah dari dua anaknya, dia tidak membutuhkan apapun lagi. Saat itu kedua anaknya menangis mendengar pertengkaran mereka. Esmeralda segera berlari menghibur mereka. Mariano pun mendekat untuk melihat. Saat ini ia mengetahui bahwa Esmeralda telah melahirkan dua orang anak. Ia tertegun melihat bayi laki-laki di buayan yang lain. Esmeralda dengan marah mengusir Mariano. Karena ia tidak layak untuk melihat anak-anaknya. Namun Mariano melihat bahwa bayi tersebut sangat mirip dengan Pablo. Bayinya mirip Pablo. Ya Pak. Itu anak-anaknya. Tapi mereka juga anak-anakku. Tidak ada yang membutuhkan anak pengemis sepertiku. Ketika mereka dewasa mereka juga akan disebut pengemis. Mereka akan dibesarkan dalam ejekan. Baru sekarang Mariano menyadari bahwa anggota-anggota keluarganya sudah membuat keputusan-keputusan yang salah. Dia melihat tatapan marah Esmeralda. Saat ini dia tahu bahwa Esmeralda bukan orang yang rakus akan uang. Dia akan membesarkan anak-anaknya sendirian demi harga dirinya. Dan tidak akan memohon pada siapapun. Setelah kembali ke rumah, Mariano menceritakan kepada ibunya semua hal yang dilihatnya. Tetapi meskipun anak yang Esmeralda lahirkan adalah garis keturunan mereka, Bu Lorenza tidak peduli sama sekali. Selama dia masih hidup, Esmeralda tidak boleh datang ke sini selamanya. Mariano tidak menyangka ibunya begitu kejam. Dia lebih suka membiarkan kedua anak itu kehilangan sang ayah. Karena pernikahan Pablo dan Monica sudah diatur. Sekarang dia tidak bisa membiarkan orang lain menghentikan ini. Bu Lorenza mengingatkan Mariano sama sekali tidak membicarakan hal ini kepada Pablo. Tetapi pada saat ini, Pablo muncul dan tidak sengaja mendengar percakapan